Selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Betty Kailola Nahumuri dari GPIB Jemaat Karisma Jakarta. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala karya kerja dan giat kita, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Di pagi baru pemberian Tuhan ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan sehat dan siap untuk memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus dan bimbinglah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pagi hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan 11 yang mengatakan, "Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tahu bahwa yang namanya mempertahankan sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah itu jauh lebih sulit ketimbang ketika pada awal kita mendapatkannya. Mempertahankan gelar juara dunia misalnya, seperti perhelatan sepak bola dunia yang kemarin, atau mempertahankan predikat siswa berprestasi misalnya bagi anak-anak yang sedang studi. Betapa beratnya mempertahankan gelar dan predikat tersebut daripada merebutnya untuk pertama kali. Tidak usah jauh-jauh juga, yang namanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pastilah lebih sulit daripada ketika mengawalinya dengan sebuah janji dalam ibadah pemberkatan perkawinan. Nah, kehidupan iman pun demikian. Pada waktu mengaku sebagai murid Kristus rasanya mudah saja. Tinggal mengatakan ya dengan segenap hatiku. Tetapi ketika menjalani kehidupan beriman, tidak mudah untuk mempertahankannya. Jadi untuk banyak hal yang namanya mempertahankan sesuatu yang sudah didapatkan itu jauh lebih sulit daripada ketika kita meraihnya di awal. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, hal ini yang diwaspadai Yesus terhadap murid-muridnya. Yesus bukannya takut atau khawatir bahwa murid-muridnya akan meninggalkan Dia. Yesus juga tidak sedang cemas kalau nanti Dia pergi lalu murid-muridnya tidak melaksanakan tugasnya. Justru yang harus diwaspadai adalah bisakah murid-murid
tetap menjaga pengajaran Yesus meskipun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Dapatkah murid-murid mempertahankan kehidupan iman yang telah mereka lalui selama bersama dengan Yesus? Yesus ingin pengalaman menjadi murid Yesus itu tetap dipertahankan meskipun mereka harus melanjutkan hidup dan pelayanan tanpa kehadiran Yesus. Yesus ingin murid-murid dapat tumbuh dewasa dalam iman meskipun secara fisik Yesus tidak bersama dengan mereka. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bagi penulis Injil Yohanes, pengalaman hidup bersama Yesus harus tetap dirasakan oleh murid-murid, sekalipun Yesus tidak bersama secara fisik dengan mereka. Karena Yesus berjanji bahwa murid-murid akan tetap ditolong dan disertai. Mereka akan tetap merasakan kasih dan mengalami pimpinan Yesus. Pembacaan kita pada pagi hari ini sebenarnya berada pada bagian di mana Yesus akan memasuki masa penderitaannya. Namun, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, dan juga sebagai gembala, kehadiran Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan oleh maut sekalipun. Makanya, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya pengalaman hidup bersama Yesus tetap terasa dan terjaga dengan baik. Meskipun murid-muridnya tidak lagi melihat Yesus secara nyata. Ayatnya yang ke-7, tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi apapun situasi dan keadaannya, pengalaman hidup bersama Yesus tetap ada. Karena Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan inilah yang membuat murid-murid tetap dapat merasakan kasih Yesus. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita sedang diingatkan akan 3 hal. Yang pertama, pekerjaan Allah dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Kehadiran Sang Penolong menyatakan bahwa Allah tetap setia pada umatnya, juga pada setiap murid-muridnya. Yang kedua, perjalanan iman bersama Yesus telah dan sedang kita alami, sebab pekerjaan Roh Kudus membuat kita mengalami hidup bersama Yesus. Pekerjaan Roh Kudus menyatakan ada kehidupan yang baru. Karena Roh Kudus, kita disadarkan untuk hidup dalam pertobatan. Dan karena Roh Kudus juga, kita mengenal kebenaran sejati dan penghakiman yang adil. Lalu yang ketiga, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya dan kita menjadi murid Yesus, disitulah Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk kita membangun karakter diri sebagai murid yang setia. Bahkan dalam berbagai kesulitan hidup kita, Dia hadir agar kita selalu mengalami karya Allah yang memulihkan. Seperti yang Yesus lakukan dulu kepada murid-muridnya, maka janganlah kita takut. Pengalaman apapun yang pernah dihadapi oleh murid-murid pada waktu yang lampau, di mana mereka juga dikuatkan, mereka dipelihara, mereka dijaga, ini akan menjadi nyata juga pada kita sekarang ini. Kalau pada waktu yang lampau, murid-murid atau para rasul tetap bertahan dalam iman untuk menyatakan keadilan dan kasih Allah, maka sekarang Dia pun memberikan kekuatan kepada kita supaya kita hadir sebagai pemulih bagi sesama dan bagi segenap
ciptaan. Sang Penolong yang diutus Bapa membuat kita selalu mengalami karya Allah dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah penghibur sejati yang tahu siapa diri kita, bagaimana kelemahan kita, sehingga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah sumber pemulihan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang menyapa kami, menguatkan kami, mengingatkan kami. Sebagai murid Tuhan, kami diberikan tanggung jawab untuk terus hidup, percaya, setia, dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, mengawali seluruh karya kerja dan giat kami di sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami semua, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan, menjadi berkat, bukan saja bagi diri kami, tapi juga bagi banyak orang yang kami jumpai. Kiranya kuasa Allah menuntun kami untuk melakukan segala yang baik menurut kehendak Tuhan. Berkati kami, keluarga kami, pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Supaya kami senantiasa berjalan sebagai murid yang setia. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Semua ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas hari baru, atas berkat baru yang kami terima di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, selamat menjalani aktivitas dan giat di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.